Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiuddin Firdaus, dengan NIM 200101100045, kelas Pendidikan IPS A, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Saya di sini akan menerangkan tentang permintaan, penawaran, harga, dan perdagangan regional dan pendapatan nasional. Langsung saja, saya akan menerangkan tentang permintaan. Permintaan yaitu jumlah seluruh barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen di berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, di permintaan ini ada hukum. Hukum permintaan yaitu bila harga naik, permintaan akan menurun. Sedangkan sebaliknya, bila harga itu turun, maka permintaan akan naik. Contohnya yaitu pada saat hari Lebaran begini, ada diskon besar-besaran sebesar 30%. Maka hal tersebut akan menyebabkan permintaan kue Lebaran akan mengalami peningkatan. Lalu yang kedua, lalu ada penawaran. Penawaran yaitu jumlah seluruh barang yang tersedia untuk ditawarkan di berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Di penawaran juga ini ada hukumnya, yaitu bila jumlah barang yang ditawarkan turun, maka harga akan naik. Begitupun dengan sebaliknya. Bila harga yang ditawarkan naik atau meningkat, sementara permintaan itu tetap, maka harga barang pun akan turun. Contohnya yaitu minat masyarakat kepada HP Android, ponsel Android yang semakin meningkat. Harganya pun tinggi. Dengan demikian, maka produsen akan meningkatkan intensitas penawaran agar dapat meraup omset yang lebih besar. Lalu masuk ke harga. Pengertian harga. Harga adalah suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa dengan pelayanannya juga. Nah, konsep konsep harga dalam buku manajemen dan pemasaran karya Bukhari Alma itu ada dua, menerangkan ada dua dalam penetapan harga, yaitu satu, utility. Utility yaitu nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seorang konsumen dari suatu barang atau jasa yang ia konsumsi. Jika tingkat kepuasan yang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula daya guna suatu barang atas jasa tersebut. Yang kedua, ada value atau nilai. Nilai yang dimaksud yaitu dilihat dari situasi barter. Tetapi pada masa sekarang sudah tidak lagi menggunakan nilai suatu barang yang menjadi tolak ukur. Tetapi yang menjadi tolak ukur sekarang adalah nominal rupiah yang biasanya itu disebut dengan harga. Nah, lalu faktor fluktuasi harga. Satu, adanya faktor pemerintah. Nah, faktor pemerintah itu kenapa pemerintah menjadi faktor fluktuasi atau perubahan harga barang. Nah, yaitu dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa kebijakan itu bisa mempengaruhi naik turunnya suatu harga? Karena kebijakan itu kan
dia sifatnya tetap, kita yang menyesuaikan. Nah, kita yang menyesuaikan itu kadang-kadang kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan begitu, kebijakan pemerintah menimbulkan perubahan pada perekonomian dan juga bisnis masyarakat yang sedang berjalan. Yang kedua itu ada faktor ekspektasi. Itu tadi ekspektasinya harga barang itu naik, ternyata turun. Nah, itu yang salah satu menyebabkan fluktuasi harga barang. Yang ketiga ada transaksi internasional. Dan yang keempat ada penawaran dan permintaan. Lanjut perdagangan regional. Perdagangan regional adalah perjanjian perdagangan yang dilakukan hanya pada beberapa negara yang kebetulan kedudukan geografisnya berdekatan. Kalau di Asia namanya itu ASEAN. Nah, lanjut ke pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Nah, hubungan permintaan dan penawaran dengan harga. Jika berbicara tentang permintaan dan penawaran, pasti juga berbicara tentang harga, karena sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran tersebut, harga itu menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut. Gitu. Lalu hubungan antara permintaan dan penawaran hubungan antara permintaan dan penawaran dengan pendapatan nasional. Berdasarkan analisa ada agregat demand dan agregat supply. Maka pendapatan nasional ini bergantung pada berhubungan dengan pendapatan per kapita. Sedangkan pendapatan per kapita itu berhubungan dengan adanya daya jual beli masyarakat. Nah, ketika daya jual beli masyarakat itu akan meningkat, maka permintaan akan ke kanan. Selain itu, penawaran juga berhubungan dengan peningkatan pendapatan nasional tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.